Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Umi Hani MPDI selaku dosen penguji 1. Perkenalkan, nama saya Ali Mukmin, nomor induk mahasiswa 2281131510, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Kitab Ayyuhal Walad dalam Pembentukan Adab Santri Terhadap Kiai di Pondok Pesantren Salafiyah Malang. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Latar belakang. Ya, latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa dalam pendidikan Islam, adab merupakan fondasi utama sebelum ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa ilmu akan menjadi berkah apabila disertai dengan adab yang baik. Di lingkungan pesantren terdapat tradisi takdim, yaitu sikap hormat, patuh, dan memuliakan kiai sebagai guru yang membimbing para santri. Salah satu kitab yang membahas hal tersebut adalah kitab Ayyuhal Walad, karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini berisi nasihat tentang bagaimana seorang murid seharusnya bersikap kepada gurunya, mengamalkan ilmu, dan menjaga keikhlasan. Di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang, kitab ini diajarkan secara rutin, sehingga menarik untuk diteliti sejauh mana pembelajarannya mampu membentuk adab santri terhadap kiai. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan beberapa pertanyaan penelitian. Rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana proses pembelajaran kitab Ayyuhal Walad di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang. Kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai adab santri terhadap kiai setelah mengikuti pembelajaran kitab tersebut. Yang ketiga, apa saja faktor yang mendukung dan yang menghambat implementasi nilai-nilai adab tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pembelajaran kitab, menganalisis implementasi nilai-nilai adab santri, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat pembentukan adab tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan. Kajian teori. Landasan teori utama penelitian ini adalah pemikiran Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seorang pencari ilmu harus memiliki keikhlasan, mengendalikan hawa nafsu, mengamalkan ilmu, dan menjaga adab kepada guru. Nilai-nilai adab yang menjadi fokus penelitian meliputi ta'zim, tawadu, khidmah, ketaatan, husnudon, serta penghormatan terhadap majelis ilmu. Nilai-nilai tersebut tidak muncul secara instan, tetapi dibentuk melalui proses internalisasi, keteladanan, pembiasaan, dan nasihat yang dilakukan secara terus-menerus di lingkungan pesantren. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research atau penelitian lapangan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam proses pembentukan adab santri di lingkungan pesantren. Data primer diperoleh dari 1 orang kiai, 2 orang ustadz, dan 5 orang santri yang dipilih sebagai informan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, semi terstruktur, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui reduksi data, penyajian data, kemudian diadakan penarikan sebuah kesimpulan.
Berikut saya akan menjelaskan gambaran lokasi penelitian. Gambaran pesantren. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang, yaitu eh, se- eh, eh, yaitu merupakan pesantren salaf dengan tradisi pengajaran kitab kuning yang masih dipertahankan hingga saat ini. Pengajian kitab menjadi bagian penting dalam pembinaan ilmu dan akhlak santri. Di pesantren ini, kitab Ayyuhal Walad diajarkan sebagai pedoman pembentukan karakter sehingga nilai-nilai yang dipelajari tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil penelitian mengenai proses pembelajarannya. Hasil penelitian 2 dan 3. Berdasarkan penelitian, terdapat beberapa bentuk implementasi nilai adab. Pertama, sebentar, hasil penelitian 1 dulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kitab Ayyuhal Walad dilakukan secara rutin menggunakan metode Bandungan, yaitu sebuah metode seorang kiai membaca, kemudian santri mendengarkan, kemudian juga mencatat bagian-bagian atau poin-poin yang penting. Selain metode Bandungan, pembelajaran juga didukung dengan ceramah, pemberian keteladanan oleh kiai dan ustadz, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pembelajaran kitab tidak hanya menyampaikan isi kitab, tetapi juga mengajarkan bagaimana santri mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang nyata di pesantren. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi nilai-nilai adab. Implementasi nilai dalam perilaku. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa bentuk implementasi nilai adab. Pertama, takdim, yaitu seorang santri menghormati kiai dengan memberi salam, mencium tangan, dan menjaga sopan santun. Kedua adalah tawadu, yaitu bersikap rendah hati serta menerima nasihat dari guru. Ketiga, khidmah, yaitu membantu berbagai kegiatan pesantren sebagai bentuk pengabdian. Selanjutnya adalah ketaatan dan husnudon, yaitu mematuhi aturan pesantren dan selalu berprasangka baik kepada kiai. Dalam majelis ilmu, santri datang tepat waktu, membawa kitab, memperhatikan pelajaran, serta menjaga ketertiban. Terakhir, santri berusaha mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran kitab benar-benar memberikan pengaruh terhadap perilaku mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pembahasan hasil penelitian. Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor pendukung. Di antaranya adalah keteladanan kiai dan ustadz, budaya pesantren yang kuat, konsistensi pengajian kitab, lingkungan yang kondusif, serta adanya dukungan positif dari santri senior. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi latar belakang santri yang berbeda-beda, tingkat kesadaran yang belum sama, pengaruh teknologi dan media sosial, keterbatasan interaksi langsung dengan kiai, serta kurangnya konsistensi sebagai santri. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kitab Ayyuhal Walad bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga transfer values atau proses penanaman nilai-nilai adab melalui keteladanan dan pembiasaan. Kemudian yang terakhir, penutup. Sebagai penutup, saya menyimpulkan ada 3 hal. Pertama, pembelajaran kitab Ayyuhal Walad telah dilaksanakan secara rutin dan menjadi bagian dari budaya Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang. Kedua, nilai-nilai adab seperti takdim, tawadu, khidmah, ketaatan, husnudon, dan penghormatan terhadap majelis ilmu telah diimplementasikan dalam kehidupan santri. Ketiga, keberhasilan pembentukan adab dipengaruhi oleh keteladanan, pembiasaan, dan lingkungan pesantren, meskipun masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan.
Adapun saran dari penelitian ini adalah agar pembelajaran kitab akhlak terus dipertahankan. Kiai dan ustadz senantiasa menjadi teladan, serta santri terus mengamalkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Demikian presentasi eh, pada kesempatan kali ini. Mohon bimbingan dan arahannya dan masukannya. Monggo, Bu Dosen. Terima kasih. Terima kasih, Wassalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak di slide hasil. Pripun, Bu? Slide yang sebelum ini, hasil. Oh, Ya. ya. Yang sebelumnya, Pak, slide 8. Iya. Dari sini atau dari yang slide 7 hasil. Rumusan masalah pertama apa, Pak? Proses pembelajaran kitab Ayyuhal Walad. Bagaimana proses? Oke. Jawabannya Proses pembelajaran kitab Ayyuhal Walad di Pondok Pesantren Salafiyah ini dibilang em, melalui ini kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap malam Senin dan Selasa, dibimbing langsung oleh Ustadz pengampu yaitu Ustadz Lukman Hakim. Kemudian santri mengikuti dengan mengikuti kajian berupa kajian bandungan. Ngaten, Bu. Bandongan ya, Pak ya. Nggih. Setelah itu Kemudian setelah itu santri menyimak dan memperhatikan dan menulis sekiranya sesuatu itu berkaitan sesuatu yang penting berkaitan dengan keterangan yang ada yang telah dijelaskan oleh dosen apa eh, oleh Ustadz pengampu Ustaz, tersebut. Iya, ada evaluasinya, Pak? evaluasinya mungkin gini, dari setiap penjelasan eh, seorang ustadz itu tidak semua santri itu memperhatikan dengan serius sehingga apa yang didapat itu tidak semuanya sama. Dan dasar Iya. Jadi dari novelty alim umum novelty gimana? atau ya novelty atau kebaruan dari penelitian skripsi saya ini adalah bahwa dalam penelitian skripsi saya ini adalah ini memperhatikan proses pembelajaran kitab Ayu Halawalad dalam pembentukan adab santri terhadap kiai, di mana dari penelitian-penelitian sebelumnya itu hanya berfokus pada pembahasan isi kitab, gitu Pak dosen. Maksudnya before fokus pada nilai pendidikan Islam, Hmm, pendidikan akhlak, iya, metode pendidikan, pendidikan karakter melalui pendekatan kepustakaan. Penelitian tersebut belum mengkaji secara langsung implementasi pembelajaran lewat dan dalam konteks kehidupan pesantren. Dalam konteks kehidupan pesantren, maksudnya gimana itu? Konteks kehidupan pesantren. iya. Jadi pendidikan adab ini adalah pembahasan tentang kaitannya yang berkaitan dengan adab yang di lingkungan pesantren gitu Pak dosen. Fokusnya pada pendidikan adab di lingkungan pesantren. Karena fokus penelitian yang saya teliti adalah di lingkungan pesantren Salafiyah Pemalang, khususnya di Pondok Pesantren Salafiyah Pemalang. Begitu. Hmm, oke, oke, oke. Oke, penguji satu sudah, Sampun Pak. nggih, Pak dosen. Nggih, sampun nggih. Wah, oke, saya lebih fokus ke penulisan aja ya. Saya pembimbing dua ya. Nggih. Oke, saya lebih fokus itu aja, wis. Hmm, Cetak saya penulisan. bentar, sebentar. Koreksi. Penulisan kita bayang. Hmm, Bandung. Oke, ampun. Bentar.
Oke, halaman 45 Pak. 45, oke, step. Itu ada gambar apa namanya bagan ya. Bagan dilengkapi keterangan. Bagan itu dilengkapi dengan keterangan ya. Iya, halaman Misal 45 ya, Pak. 45 kan ya itu ya. Ya, misalkan apa gambar berapa kerangka berpikir Oh, oke. penelitian, kerangka penelitian boleh. Allahu Akbar. Ini udah ngantuk ini. Iya, Oke, cukup. Metode penelitiannya kualitatif. iya. Hasil penelitian secara singkat beri pada pesantren. Diusahakan eh, dalam penulisan ataupun dalam temuan penelitian ya dikasih semacam visual gambar ya kegiatan pembelajaran ayuhal waladnya Iya, bisa siap, siap. dipahami Pak. Iya, siap. Misalkan kiainya dengan santrinya lagi ngaji nih ada Iya. dokumentasi ada nggak? Wonten, Pak, teng lampiran, Pak. Oh teng lampiran oke Iya, wonten. Iya, oke teng lampiran boleh. Oh ini juga sama nih halaman 63 nih ya 63. ini gambar bagan organisasi struktur dikasih keterangan Oh, oke. ya Maksudnya keterangan pripun, Pak? dikasih keterangan eh, jadi nanti itu ada daftar lampiran ada daftar isi itu nanti isi daftar gambar misalkan struktur organisasi pondok pesantren Oh, halaman berapa tadi oh, kerangka berpikir halaman berapa jadi gambar-gambar itu ada lampiran tersendiri di depan setelah daftar isi daftar tabel daftar gambar nah itu nanti ada ini kan belum ada kan. oke, thank. Oke, nanti anu Pak, dilengkapi Pak ya. Iya. Halaman 23. Tadi halaman 35. Gambar struktur struktur dilengkapi keterangan halaman 63. Oke, sudah. Hmm. Gurunya ada 24 Pak, bener? Iya, harus karena anu apa dari pendidikan Ini sama juga ya. Halaman ula sampai diniyah 66. kuliah. Halaman 66 juga sama, Pak. Hmm. Dilengkapi. Pokoknya kalau berkaitan dengan gambar, bagan, tabel, dikasih keterangan semua. Oke. Karena nanti ada lampiran tersendiri yang itu isinya adalah daftar halaman tabel, daftar halaman gambar dan sebagainya. Ya, seperti itu. Iya, iya. Bisa dipahami Pak ya? Siap, seket. Oke, coba saya lihat. Ada di mana? Daftar lampiran wonten patang halaman iku, Pak.
teng halaman Eh, 15 napa nggih? Romawi. Teng daftar lampiran niku wonten keterangan. apa itu? Ah, terkait gambar tadi, Pak. Ada. Nggih wonten. Coba saya lihat. Teng Romawi 15. Oh, itu lampiran. Itu Nggih, lampiran. nggih. Oh iya. Tapi nggak ada keterangannya sih. Nggih. Gambar 1.1 nggak ada sih tadi saya lihat. Nggih, nggih. Ada nggak? Dereng wonten. Lah iya. Hmm, Ada daftar gambarnya ada, halamannya ada, tapi nggak ada keterangan gambar berapanya nggak ada. Kan gitu kan? Nggih. Nggih. Nah, tapi. Mungkin itu aja Pak, cukup ya. Nggih. Matur nuwun sangat Pak dosen. Udah, oh, saya udah ini udah luar biasa ini. Nggih. Awit Pak Ngantuk-ngantuk Enji ini. nggih. Nggih. Apa Hmm. namanya, Nggih, sehat-sehat rapot selalu Pak ini. dosen. Ya, amin, 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 Nggih. amin. Niki berarti kula pun saged medal nggih Pak dosen. Oke, matur suwun ya. Nggih, kula matur nuwun sangat Pak dosen Ya, atas bimbingan. sudah di screenshot sudah. Oh nggih, tak screenshot riyen. Screenshot maka supaya ini bisa di. Hmm. Oke, Oke, kula makasih. maturaken mengucapkan terima kasih. Ya, Wa sama-sama. wahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.